Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu Wiratama dengan NIM 200-164. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fluid properties. Fluid properties atau sifat dasar fluida itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, densitas minyak, dan spesifik gravity. Yang kedua, viskositas minyak. Yang ketiga, faktor volume formasi minyak. Yang keempat, kelarutan gas. Kelima, kompresibilitas minyak. Dan keenam terakhir, tekanan bubble point. Yang pertama, densitas minyak dan spesifik gravity. Densitas adalah sebagai massa dari satuan volume fluida pada kondisi tekanan dan temperatur tertentu. Di sini ada rumusnya seperti yang terlihat pada layar. Lalu selanjutnya ada specific gravity. Specific gravity itu perbandingan dari densitas suatu fluida terhadap densitas air. Nah, baik densitas air atau fluida itu diukur pada kondisi yang sama, 60 derajat Fahrenheit atau 14,7 psi. Ini ada rumusnya. Lalu meskipun densitas dan spesifik gravity dipakai secara rata dalam industri perminyakan, akan tetapi API gravity itu skala yang lebih sering dipakai dan merupakan spesifik gravity yang dinyatakan rumusnya seperti yang terlihat pada layar. Lalu API gravity dari minyak mentah pada umumnya itu punya nilai antara 47 API untuk minyak ringan sampai 10 API untuk minyak berat. Saya ulangi, harga API untuk beberapa jenis minyak, yaitu minyak ringan lebih dari 30 API, sedang itu kisaran 20-30 API, berat itu 10-20 API. Selanjutnya ada viskositas. Viskositas adalah sifat fisik fluida yang sangat penting yang mengendalikan dan memengaruhi aliran fluida dalam media berpori maupun dalam pipa. Viskositas itu dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, dan jumlah gas yang terlarut dalam minyak tersebut. Naiknya temperatur itu akan buat viskositas minyak turun, dan bertambahnya gas yang terlarut dalam minyak, maka viskositas minyaknya juga akan turun. Selanjutnya ada faktor volume formasi minyak. Faktor volume formasi minyak adalah volume minyak pada tekanan dan temperatur reservoir yang ditempati oleh satu stok tank barel minyak dan gas dalam larutan. Berikut adalah rumusnya. Lalu selanjutnya ada kelarutan gas. Kelarutan gas adalah kaf gas yang diukur pada keadaan standar di dalam larutan minyak sebanyak 1 barrel stok tank minyak pada saat minyak dan gas ada pada tekanan dan temperatur reservoir. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh tekanan, temperatur, dan komposisi minyak serta gas. Pada saat temperatur minyak yang tetap, kelarutan gas tertentu akan bertambah pada setiap penambahan tekanan. Lalu kalau misalnya tekanan gas yang tetap, kelarutan gas akan berkurang terhadap kenaikan temperatur. Selanjutnya ada kompresibilitas minyak. Kompresibilitas minyak adalah perubahan volume minyak akibat adanya perubahan tekanan. Awalnya kondisi tekanan tersebut di bawah bubble point. Didefinisikan rumus seperti yang terlihat pada layar. Lalu pakai grafik korelasi, harga kompresibilitas minyak bisa diperoleh
bersamaan yang tertera di layar. Lalu kompresibilitas minyak di bawah kondisi tekanan bubble point akan cenderung membesar bila dibandingkan ketika harga di atas bubble point karena turunnya tekanan. Gas membebaskan diri dari larutan. Volume minyak yang tertinggal sebenarnya berkurang karena turunnya tekanan tersebut, yang mengakibatkan volume fluida total yang terdiri dari minyak dan gas lama-kelamaan jadi besar seiring turunnya tekanan. Yang selanjutnya atau terakhir ada tekanan bubble point. Tekanan bubble point atau titik gelembung adalah sistem hidrokarbon, yaitu tekanan tertinggi di mana gelembung gas mulai pertama kali terbebaskan dari minyak. Harga ini ditentukan secara eksperimen terhadap minyak mentah dengan melakukan tes ekspansi constant composition atau tes flash liberation. Nah, ini cara rumusnya. Sekian dari saya. Bila ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.